Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 14 Juli 2020. Saya baru saja selesai mengikuti sidang gugatan menolak Undang-Undang Dasar 45 palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agendanya hari ini adalah membacakan replik dan atas permintaan saudara, saya akan mencoba membacakan kembali replik yang saya bacakan tadi di ruang pengadilan. Jakarta, 14 Juli 2020. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memeriksa perkara nomor 592-PDT-G-2019-PN Jakarta Pusat di Jakarta, hal replik. Dengan hormat, kami penggugat Zulkifli alias Dr. Zulkifli S. Ekomei bersama tim kuasa hukum kami dari LBH Solidaritas Indonesia, penggugat dalam perkara nomor 592-PDT-G-2019-PN Jakarta Pusat, dengan ini mengajukan replik atas eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh kuasa hukum pimpinan MPR RI, tergugat dan para turut tergugat pada tanggal 23 Juni 2020 dan tanggal 30 Juni 2020 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil tergugat dan para turut tergugat dalam eksepsi kecuali yang penggugat akui dalam replik ini. 2, bahwa penggugat meragukan dalil eksepsi yang diajukan oleh tergugat dan para turut tergugat adalah buah pikiran dari pikiran yang jernih sebagai seorang intelektual di bidang hukum yang seharusnya berpikir jernih dan objektif untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 3, bahwa penggugat melihat tergugat dan para turut tergugat yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya masing-masing sebagai penyelenggara negara, sebagai orang-orang yang diberi amanah untuk mengemban tugas-tugas kenegaraan, tidak berpikir sebagai seorang negarawan yang seharusnya lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara dan bukan mementingkan ego sektoral kekuasaan atau kepentingan pribadi semata. 4, bahwa penggugat melihat bahwa tergugat dan para turut tergugat tidak berpikir secara objektif dan hanya berupaya mencari celah kekurangan dan kelemahan dari gugatan yang diajukan oleh penggugat, sehingga semangat yang dibangun adalah semangat permusuhan dan pertempuran, bukan semangat untuk mencari solusi terhadap kondisi bangsa dan negara kita. NKRI yang tercinta ini, yang akhir-akhir ini terus semakin terpuruk, rakyat di mana-mana sedang susah dan terpecah belah karena sistem pemerintahan dan tata kelola negara yang keliru. 5, bahwa tergugat dan para turut tergugat akhirnya menjadi rabun dan tidak melihat esensi dari gugatan yang penggugat ajukan, sehingga semua kompak menyatakan dan meminta Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 6, bahwa tergugat dan para turut tergugat telah salah dan keliru dalam membaca dan mencermati serta memahami isi gugatan yang penggugat ajukan, seolah-olah gugatan ini adalah gugatan untuk memeriksa dan mengadili perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dikenal dengan sebutan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dinyatakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 oleh tergugat MPR RI sejak tanggal 10 Agustus 2002. 7, bahwa mungkin tergugat dan para turut tergugat bermaksud sengaja menggiring opini publik dan arah berpikir Majelis Hakim yang mulia untuk mengikuti alur pikir bahwa MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara yang telah didegradasi kedudukannya hanya menjadi lembaga tinggi negara oleh perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan lembaga yang suci yang tidak mungkin melakukan kesalahan dan bebas serta tidak terjangkau oleh proses pengadilan. 8, bahwa tergugat dan para turut tergugat mungkin sengaja lupa bahwa dalam hukum acara dikenal asas yang menyatakan hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim berwenang membuat hukum untuk memenuhi kekosongan hukum tersebut. 9, bahwa tergugat dan para turut tergugat seharusnya juga memahami prinsip hukum yang mengatur bahwa suatu perkara hukum haruslah ada lembaga hukum yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, agar fungsi hukum untuk mengatur tata kehidupan dapat ditegakkan. Menjadi pertanyaan, jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai badan peradilan umum tidak berwenang mengadili,
lantas badan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili. 10. Bahwa sebagaimana telah penggugat dalilkan dalam surat gugatan yang penggugat ajukan, bahwa persoalan atau perkara hukum ini adalah merupakan perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh MPR RI dalam kurun waktu 1999 sampai 2002 dalam melakukan proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, tergugat MPR RI telah melakukan pelanggaran atau norma hukum baik secara yuridis formal maupun material substantif. 11. Bahwa perbuatan melawan hukum melanggar norma hukum yang dilakukan oleh tergugat MPR RI dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: A. Dalam proses perubahan pertama tahun 1999, tergugat MPR RI telah melanggar TAP MPR nomor 2/MPR/1999 tentang tata tertib MPR yang mengatur bahwa produk hukum MPR RI hanya ada dua, yaitu keputusan dan ketetapan, dan harus dengan diberikan nomor. Tidak ada diatur produk hukum MPR berupa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak diberi nomor. Pelanggaran ini diperbaiki tahun berikutnya, yaitu dalam sidang tahunan 2000 dengan memasukkan produk hukum MPR berupa perubahan Undang-Undang Dasar dan tidak diberi nomor. B. Dalam proses perubahan kedua tahun 2000, tergugat MPR RI lupa menyatakan tanggal berlakunya perubahan kedua Undang-Undang Dasar 45 tersebut, namun materi perubahan tentang otonomi daerah dan perubahan kedua itu telah dijadikan sebagai dasar hukum dalam Undang-Undang Pembentukan beberapa kabupaten dan provinsi baru. Ini tentu akan menjadi persoalan hukum. Kesalahan ini kemudian diperbaiki dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2002. Dalam proses perubahan ketiga tahun 2001, tergugat MPR RI melanggar GBHN tahun 99/2004, di mana MPR telah melakukan pembentukan lembaga tinggi hukum baru bernama Mahkamah Konstitusi. Padahal tidak ada rencana dalam haluan negara untuk membentuk lembaga tinggi baru tersebut. Sedangkan GBHN tahun 1999 dan sampai 2004 masih sah berlaku sampai periode September 2004. D. Dalam proses perubahan keempat tahun 2002, tergugat MPR RI telah membuat pernyataan dan menerbitkan nama atau labeling dalam TAP MPR perubahan keempat Undang-Undang Dasar 45 bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dikuatkan oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959. Hal ini patut diduga merupakan perbuatan pidana pemalsuan dokumen, yaitu menyatakan suatu dokumen seolah-olah asli padahal jelas Undang-Undang Dasar 45 itu telah diubah. Kami telah melaporkan adanya dugaan pemalsuan tersebut kepada pihak Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 17 September 2019. 12. Bahwa keterlibatan para turut tergugat adalah sebagai lembaga tinggi negara terkena akibat atau terdampak dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat MPR RI dan seharusnya dapat mengambil tindakan hukum serta tidak berdiam diri membiarkan atas kesalahan yang dilakukan oleh tergugat MPR RI tersebut. Dalam tataran hukum publik, di luar proses gugatan ini, seharusnya para turut tergugat dengan segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan mendorong sidang istimewa MPR atau tindakan hukum lainnya. 13. Bahwa atas eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak dirugikan oleh proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara melawan hukum oleh tergugat MPR RI tersebut, penggugat mengajak kita semua bercermin pada diri kita masing-masing. Apakah sebagai rakyat, sebagai anak bangsa kita tidak merasa dirugikan atas kondisi bangsa kita saat ini? Apakah kita merasa senang dengan nasib anak bangsa yang terpuruk, hidup susah, dan terpecah belah permusuhan hanya karena masalah perbedaan pilihan dalam pilpres, pilkada, dan pilkades langsung yang ditetapkan oleh perubahan ngawur atas Undang-Undang Dasar 1945 itu? 14. Bahwa secara materi demikian banyak uang negara yang dihamburkan dibuang percuma dalam proses pilpres, pilkada, dan pilkades yang justru menjadi alat pemecah belah anak bangsa.
uang negara tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat yang lain yang lebih bermanfaat. Bila saja untuk menopang pengobatan gratis sehingga penggugat sebagai bagian rakyat ikut merasakan manfaatnya. 15. Bahwa dengan dalil-dalil dan alur berpikir yang demikian, jika tergugat dan para tergugat membaca dan menelaah secara cermat menggunakan pikiran yang jernih dan objektif, akan jelas bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat MPR RI dalam menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 harus dihentikan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai lembaga peradilan umum yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat di mana tergugat MPR RI berkedudukan, adalah lembaga hukum yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. 16. Bahwa adanya wacana atau ide atau dalil tentang pembatalan perubahan Undang-Undang Dasar 45 atau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah hanya merupakan akibat hukum dan proses dari proses peradilan ini, di mana jika proses perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang dilakukan oleh tergugat MPR RI tahun 1999-2002 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka konsekuensi hukumnya adalah perubahan Undang-Undang Dasar 45 tersebut adalah menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Dan sebagai antisipasi untuk menjaga kekosongan hukum, maka Undang-Undang Dasar 1945 asli harus diberlakukan. Namun jika setelah itu terhadap Undang-Undang Dasar 45 akan dilakukan perubahan, sepanjang dilakukan secara benar dan tertib hukum, maka akan menjadi sah dan dapat diberlakukan. 17. Bahwa selain itu penggugat juga ingin menegaskan bahwa tentang kedudukan atau legal standing dari kuasa hukum tergugat MPR RI dalam kaitannya kewenangannya mengajukan dan memberikan jawaban atas gugatan kami. 18. Bahwa sebagaimana telah kami tegaskan dalam perubahan gugatan kami, berdasarkan tata tertib MPR RI, Ketua MPR hanyalah berfungsi sebagai juru bicara MPR. Dalam pengertian, Ketua MPR tidak berwenang mengambil keputusan penting dan strategis secara sendiri-sendiri dengan mengatasnamakan lembaga MPR, termasuk dalam memberikan jawaban atas gugatan yang kami ajukan. Sehingga eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh kuasa hukum pimpinan MPR RI tersebut haruslah dianggap merupakan pendapat pribadi dari Ketua MPR, bukan jawaban dari tergugat MPR RI secara kelembagaan. Dan sudah seharusnya segala dalil dan keberatan yang diajukan dalam eksepsi dan jawaban tersebut untuk dikesampingkan. Apakah pihak MPR RI masih saja senang dengan sikap, gaya, dan pendiriannya untuk berani melawan hukum, sebagaimana dilakukannya dalam menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Semoga tidak. 19. Bahwa kami mempunyai data dan informasi yang akan kami ajukan sebagai bukti dalam proses acara pembuktian bahwa sikap menolak terhadap gugatan ini yang tertuang dalam eksepsi dan jawaban dari kuasa hukum Ketua MPR adalah bukan sikap resmi lembaga MPR RI, melainkan hanya merupakan sikap pribadi dari Ketua MPR RI. Karena ada banyak anggota MPR RI yang mendukung gugatan ini untuk diproses serta dibawa ke sidang paripurna MPR RI. 20. Bahwa terhadap eksepsi dari para turut tergugat yang menganggap error in persona atas penarikan para turut tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, seharusnya dapat dibaca bahwa para turut tergugat tidak seharusnya perlu untuk ikut mempersoalkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara aku menyatakan error in persona di satu sisi, namun ikut mempersoalkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili perkara aku di sisi yang lain adalah merupakan sikap ambigu yang tidak pantas dilakukan oleh penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu harus tegas dan jelas dalam bersikap. Jika tidak merasa harus terlibat dan tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara aku, secara hukum dibenarkan bagi para turut tergugat mundur dan menyatakan menarik diri dari perkara aku. 21. Bahwa satu hal penting yang perlu kami tegaskan dan ingatkan untuk kita semua adalah adanya putusan Mahkamah Agung nomor 44P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang uji materi atas pasal 3 ayat 7 peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 yang telah berimplikasi atas keabsahan kedudukan presiden
dalam pemilihan presiden tahun 2019, di mana dengan dibatalkan pasal 3 ayat 7 peraturan KPU tersebut yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 adalah cermin dan buah dari kesalahan MPR RI dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45, bahwa ketentuan pasal 6A ayat 3 sebagaimana telah kami uraikan dalam surat gugatan kami tanggal 27 September 2019 mewajibkan pemenang pemilihan presiden secara langsung untuk mendapat dukungan suara rakyat sebesar 50% plus 1. Kemenangan minimal di 50% jumlah provinsi dan dukungan suara rakyat minimal 2% di tiap provinsi di seluruh Indonesia. Jika kemenangan tidak dapat diraih, maka sesuai ketentuan pasal 6A ayat 4, maka Pilpres tersebut harus diulang putaran kedua dan barulah pasangan peraih suara terbanyak dalam putaran kedua dapat dilantik sebagai presiden terpilih. Bahwa dengan fakta bahwa Presiden Jokowi dilantik dengan tidak memenuhi ketentuan pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 hasil perubahan, apakah jabatan presiden itu menjadi tetap sah? Ini jalan buntu dalam sistem ketatanegaraan kita dalam konstitusi negara Indonesia. Kondisi ini tentu akan menjadi beban bagi kelangsungan kehidupan bernegara, karena di mata internasional sangat mungkin keabsahan kepemimpinan Presiden Jokowi akan diragukan. Dan kita bangsa Indonesia akan diperlakukan tidak selayaknya bangsa yang merdeka dan berdaulat yang mempunyai kepemimpinan nasional yang sah. 22. Bahwa jika menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dan bukan merupakan menggunakan ketentuan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan oleh MPR RI pada tanggal 10 Agustus 2002, maka MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dapat segera melakukan sidang istimewa untuk menetapkan ulang pasangan Jokowi Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden atau melakukan pemilihan presiden berbasis suara rakyat secara musyawarah perwakilan di lembaga MPR sebagai cermin dari sila keempat Pancasila. 23. Bahwa sikap dari Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang tetap memeriksa dan memutus perkara sesuai tugasnya, judicial review tanpa terganggu dengan sikap dan intervensi politik pihak atau lembaga lain, adalah merupakan cermin dari sikap luhur dan berani dari seorang hakim untuk menegakkan hukum secara jernih dan objektif. 24. Bahwa kami percaya dan meyakini Majelis Hakim yang mulia dalam perkara ini pun akan mempunyai sikap yang sama dengan para hakim agung tersebut, akan tetap memeriksa perkara perbuatan melawan hukum ini sampai tuntas secara profesional, jernih dan objektif tanpa campur tangan pihak lain. Meskipun tergugat dan para turut tergugat adalah merupakan lembaga negara, namun dalam perkara ini berkedudukan sebagai badan hukum yang secara hukum dapat ditarik sebagai pihak perkara perdata ini. Jika Majelis Hakim yang mulia menolak mengadili perkara aku, tentu akan menjadi pertanyaan apakah pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum hanya karena ada lembaga tinggi negara sebagai para pihak. Dalam pokok perkara, bahwa dalil-dalil dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara replik ini. 2. Bahwa penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan penggugat dan menolak dalil-dalil tergugat dan para turut tergugat dalam pokok perkara kecuali secara tegas penggugat akui dalam replik ini. 3. Bahwa dalil kuasa hukum Ketua MPR yang menyatakan dan menyitir pidato Bung Karno bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersifat sementara adalah merupakan cermin dari sikap Ketua MPR atau tergugat yang hanya ingin bertahan membenarkan kesalahannya dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh tergugat. 4. Bahwa perlu kami luruskan bahwa sifat kesementaraan dari Undang-Undang Dasar 1945 asli yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 telah hilang dengan adanya dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu dekret untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai dasar hukum bernegara. 5. Bahwa selain itu penggugat tidak dalam kapasitas menyatakan boleh atau tidaknya
dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena secara formal ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 asli juga membolehkan adanya perubahan Undang-Undang Dasar itu. 6. Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah karena perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh tergugat MPR RI pada tahun 1999-2002 telah dilakukan secara melawan hukum yang mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. 7. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara yang diajukan oleh para turut tergugat justru menjadi cermin dari akibat kesalahan dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh tergugat MPR RI sehingga masing-masing pihak berpikir dan berjalan berdasarkan ego sektoral masing-masing. Jiwa dan semangat gotong royong, sistem musyawarah, rasa persatuan dan kemanusiaan yang dinaungi oleh ridho serta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa hampir hilang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. 8. Bahwa kami percaya kerusakan sistem ketatanegaraan yang terjadi saat ini yang berakibat pada buruk dan rendahnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang jauh dari cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera adalah merupakan suatu fakta hukum dalam kehidupan kita sehari-hari yang dapat dirasakan oleh semua warga negara, termasuk kita yang bersidang pada hari ini, sehingga secara hukum tidak perlu dibuktikan lagi apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat MPR RI dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah merugikan penggugat atau tidak. 9. Bahwa banyak dalil-dalil gugatan yang penggugat ajukan dalam surat gugatan adalah merupakan tawaran atau solusi untuk memperbaiki kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI tercinta ini yang seharusnya direspon positif oleh tergugat dan para turut tergugat dan bukan untuk dilawan, untuk dimentahkan tanpa solusi apa-apa. 10. Bahwa penggugat meyakini bahwa jika tergugat dan para tergugat masih memiliki sikap kenegarawanan, maka akan ada dan lahir sebuah jalan keluar atau way out yang bersifat win-win solution bagi semua anak bangsa. Namun jika tidak, kami berharap pada sikap luhur dan kebijakan dari Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan jalan keluar. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang kami uraikan tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia mengambil sikap untuk dalam eksepsi atau putusan salah satu menolak seluruh eksepsi dari tergugat dan para turut tergugat. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo atau setidak-tidaknya memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara akuo sampai dengan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti. 3. Mengabulkan gugatan penggugat dalam putusan sela. Dalam pokok perkara, 1. Menolak dalil-dalil dan permohonan tergugat dan para tergugat dalam pokok perkara. 2. Mengabulkan seluruh permohonan penggugat dalam pokok perkara atas putusan lainnya yang adil dan bermanfaat bagi penggugat serta bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian replik ini kami ajukan atas perkenan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum penggugat, Advokat Penardan SH, penggugat Zulkifli alias Dr. Zulkifli S. Ekomei. Demikian replik yang bisa saya bacakan. Akan dilakukan jawaban dari mereka duplik dalam waktu seminggu ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.